Apa yang akan Anda dengar ini sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk terungkap. Nikola Tesla, sang jenius yang menguasai listrik dan membawa cahaya ke dunia, menyimpan rahasia yang begitu mendalam sehingga dapat mengguncang ilmu pengetahuan konvensional. Rahasia ini secara langsung bertentangan dengan semua yang pernah ia nyatakan secara publik tentang hidup dan mati. Setelah Anda mendengar wahyu ini, persepsi Anda tentang jiwa dan keberadaannya akan selamanya berubah. Jika kebenaran ini telah menemukan Anda hari ini, itu bukanlah kebetulan. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Maret 1943, para pejabat pemerintah AS menyerbu kamar hotel tempat Tesla meninggal beberapa jam sebelumnya. Mereka tidak mencari penemuan-penemuannya yang terkenal. Mereka memburu sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tersembunyi di antara ratusan dokumen teknis terdapat sebuah kotak tertutup yang berisi peringatan mengerikan. Jangan dibuka sampai umat manusia siap menerima kebenaran kesadaran abadi. Di dalamnya terdapat catatan-catatan yang menghancurkan semua yang kita yakini tentang kematian. Tesla telah dengan cermat mencatat eksperimen yang melibatkan apa yang ia sebut sebagai medan kesadaran pasca kematian. Tetapi Tesla tidak sendirian. Di belahan dunia lain, seorang wanita revolusioner bernama Helena Blavatsky telah sampai pada kesimpulan yang sama melalui cara yang sama sekali berbeda. Blavatsky, pendiri Theosophical Society, jauh lebih dari sekadar seorang mistikus. Ia adalah seorang cendekiawan yang berdedikasi yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari tulisan-tulisan kuno dari Tibet, India, dan Mesir. Melalui karyanya ini, ia menemukan pola-pola mencolok tentang sifat jiwa, pola-pola yang kemudian divalidasi oleh Tesla melalui eksperimen ilmiah. Bagian yang paling menakjubkan adalah bahwa keduanya mencapai kesimpulan radikal yang sama. Kematian hanyalah pergeseran frekuensi kesadaran. Tesla mendekatinya melalui fisika kuantum, Blavatsky melalui kearifan leluhur. Dua pikiran luar biasa, dua jalan terpisah, satu kebenaran yang meresahkan. Pihak berwenang segera menyita semua dokumen ini. Mengapa? Karena pengetahuan semacam itu mengancam sistem kontrol yang berakar pada ketakutan manusia akan kematian. Jika orang memahami bahwa kesadaran benar-benar abadi, struktur kekuasaan yang ada akan runtuh. Hampir 80 tahun kemudian, fragmen-fragmen dokumen ini akhirnya muncul. Tesla telah lama terobsesi dengan medan magnet intensitas tinggi. Namun pada tahun 1899, selama eksperimen di Colorado Springs, sesuatu yang luar biasa terjadi yang secara permanen mengubah pemahamannya tentang kesadaran. Saat menguji transmisi energi nirkabel, ia tanpa sengaja menghasilkan medan magnet dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, Tesla melaporkan pengalaman yang menentang kerangka ilmiahnya. Kesadarannya terpisah dari tubuh fisiknya. Dalam catatan pribadinya, ia menulis, "Saya mengamati tubuh saya sendiri bekerja di laboratorium sementara kesadaran saya melayang di atas, melihat semuanya dari perspektif yang lebih tinggi. Ini bukan halusinasi. Saya merasakan detail yang mustahil untuk dilihat dari posisi fisik saya." Yang paling mengejutkan, Tesla memperhatikan kebocoran gas yang tersembunyi di balik mesin, sepenuhnya di luar garis pandang normalnya. Ketika ia kembali ke tubuhnya dan memeriksa secara fisik, kebocoran itu tepat berada di tempat kesadarannya yang terpisah telah mengamatinya. Hal ini membawa Tesla pada kesadaran yang mengganggu. Jika kesadaran dapat ada secara independen dari tubuh selama hidup, tentu saja ia dapat bertahan setelah kematian fisik. Pada saat yang sama, Helena Blavatsky mencatat fenomena serupa melalui tradisi meditasi kuno. Ia mendokumentasikan bagaimana para guru Tibet dapat memproyeksikan kesadaran mereka melintasi jarak yang sangat jauh sambil mempertahankan kejernihan dan persepsi. Sebelum kita melanjutkan, beritahu saya di kolom komentar, dari kota mana Anda mendengarkan? Saya penasaran di mana mereka yang tertarik pada kebenaran yang lebih dalam ini berada. Tulis kota Anda di bawah. Anda mungkin menemukan orang lain di dekat Anda yang terbangun pada pemahaman yang sama. Sementara itu, Tesla mulai mempelajari keadaan kesadaran yang berubah ini secara ilmiah. Ia mengembangkan instrumen untuk mengukur medan bioelektrik di sekitar tubuh manusia dan menemukan bahwa selama pengalaman di luar tubuh, medan ini meluas secara dramatis, seolah-olah kesadaran itu sendiri meluas melampaui batas fisik.
Tetapi ini hanyalah permulaan. Tesla segera menemukan sesuatu yang lebih mendalam tentang sifat listrik jiwa, sesuatu yang jauh melampaui sains modern. Ia menemukan bahwa materi itu sendiri menyimpan catatan energi. Selama eksperimen dengan bahan konduktif, Tesla memperhatikan logam tertentu menyimpan apa yang disebutnya kesan elektromagnetik. Ketika terkena frekuensi tertentu, bahan-bahan ini tampaknya memutar ulang peristiwa yang pernah mereka alami. Dalam satu eksperimen yang meresahkan, Tesla membawa jam tangan milik seorang penemu yang telah meninggal ke laboratoriumnya. Ketika terkena frekuensi tertentu, ruangan itu dipenuhi dengan sensasi aneh, seolah-olah kehadiran pemilik sebelumnya tetap tertanam dalam logam tersebut. Tesla menulis, materi bukanlah sesuatu yang lembam. Ia menyerap dan merekam kesan kesadaran. Setiap objek yang kita sentuh membawa gema esensi energi kita. Blavatsky telah mencapai kesimpulan yang sama melalui teks-teks kuno. Tradisi Tibet dan Mesir ia mengajarkan bahwa benda-benda pribadi tetap terhubung secara energetik dengan pemiliknya lama setelah kematian. Ia mencatat kisah para biarawan yang dapat membaca sejarah suatu benda hanya dengan menyentuhnya, mengakses ingatan orang-orang yang telah lama tiada. Tesla mencoba memvalidasi hal ini secara ilmiah. Ia membangun apa yang disebutnya detektor kesan psikis, yang dirancang untuk memperkuat energi residual di dalam benda-benda. Hasilnya sangat mencengangkan. Tinggalkan komentar jika ini sesuai dengan Anda. Jika Anda pernah merasakan ada lebih banyak hal di luar apa yang dapat kita lihat, Anda adalah bagian dari kelompok kecil yang sudah terbangun menuju realitas yang lebih dalam. Perangkat tersebut mendeteksi pola energi yang berbeda pada benda-benda yang pernah dimiliki oleh orang yang telah meninggal. Pola yang mengandung ciri kepribadian dan fragmen ingatan. Tesla menyadari bahwa ia sedang menghadapi bukti bahwa kesadaran meninggalkan jejak permanen pada materi fisik. Pada tahun 1901, Tesla membuat penemuan yang sekaligus menakutkan dan mempesonanya. Saat bekerja dengan pemancar radio di New York, ia mulai menerima sinyal yang tidak memiliki sumber yang dapat diidentifikasi. Itu bukan gangguan. Sinyal-sinyal itu terstruktur, hampir seperti pesan yang disengaja. Awalnya, Tesla percaya bahwa sinyal-sinyal itu berasal dari kecerdasan ekstraterestrial. Namun, penelitian lebih lanjut mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Sinyal-sinyal ini menyerupai kesan energi yang ia deteksi pada benda-benda pribadi orang yang telah meninggal. Dalam catatannya, Tesla menulis, satu transmisi berisi nama lengkap ibu saya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu, diikuti oleh frasa Serbia yang hanya ia gunakan. Tidak ada penjelasan konvensional. Pada saat yang sama, Blavatsky mengembangkan apa yang disebutnya ilmu spiritual, yang berakar pada pengetahuan Timur kuno. Teks-teks Tibet menggambarkan dengan ketelitian yang menakjubkan bagaimana kesadaran dapat berkomunikasi setelah meninggalkan tubuh. Menurut ajaran ini, kesadaran beroperasi di berbagai frekuensi, dan praktik-praktik tertentu dapat menyelaraskan persepsi antar bidang eksistensi. Jika Anda merasa bukan kebetulan Anda berada di sini, jika Anda selalu merasakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang diajarkan kepada Anda, maka Anda siap untuk memahami bagaimana Tesla dan Blavatsky membuktikan kontinuitas kesadaran. Tesla mulai merancang peralatan khusus untuk menerima transmisi ini. Ia memperhatikan bahwa individu yang baru meninggal berkomunikasi lebih mudah, seolah-olah masih beradaptasi dengan keadaan baru mereka. Kemudian semuanya berubah. Salah satu transmisi berisi informasi rinci tentang penemuan yang belum pernah dipikirkan Tesla. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya berkomunikasi dengan orang mati, ia sedang mengakses sesuatu yang jauh lebih dalam. Tesla menemukan bahwa semua kesadaran saling terhubung melalui apa yang disebutnya medan terpadu kesadaran universal. Melalui eksperimen resonansi tingkat lanjut, ia mengakses apa yang digambarkannya sebagai perpustakaan kosmik, sebuah alam tempat setiap ingatan, pengalaman, dan pengetahuan tersimpan selamanya. Ia menulis, kesadaran individu seperti setetes air. Ketika tubuh mati, tetesan itu tidak lenyap. Ia bergabung kembali dengan lautan, mempertahankan esensinya sambil mendapatkan akses ke keseluruhan. Blavatsky menemukan kebenaran yang sama dalam ajaran Hindu dan Buddha kuno.
Orang-orang kuno menyebutnya Akasha, catatan abadi dari semua keberadaan. Ia menyadari bahwa Tesla sedang menemukan kembali kebenaran kuno melalui sains modern. Tulis di kolom komentar, apa reaksi pertama Anda setelah mendengar ini? Pernahkah Anda mengalami pengalaman yang mengisyaratkan keterkaitan yang mendalam ini? Tesla kemudian menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Kesadaran yang telah meninggalkan tubuh dapat mengakses medan universal ini lebih mudah daripada mereka yang masih terikat pada materi. Kematian, ia sadari, bukanlah akhir, melainkan akses penuh. Jiwa terus belajar dan berevolusi melampaui batas fisik. Namun, tidak semua transisi kesadaran berjalan mulus. Beberapa menjadi terjebak. Tesla menemukan bahwa jiwa-jiwa tertentu tetap terjebak dalam limbo energi, tidak mampu berevolusi. Selama eksperimen komunikasi tingkat lanjut, ia menerima transmisi yang tidak dipenuhi dengan kebijaksanaan, tetapi keputusasaan, permohonan dari kesadaran yang hilang yang terjebak oleh rasa takut, rasa bersalah, kecanduan, atau trauma. Blavatsky menemukan deskripsi yang sama dalam ajaran Tibet tentang Bardo, keadaan perantara di mana jiwa dapat terjebak. Tradisi-tradisi ini mengembangkan metode untuk membantu mereka melanjutkan perjalanan. Tesla menyadari bahwa kesadaran yang terjebak ini sering mengganggu lingkungan fisik, menyerap energi dari makhluk hidup, menjelaskan penampakan hantu dan kehadiran yang kuat yang dilaporkan orang. Komentari, saya merasakannya, jika Anda pernah merasakan sesuatu seperti ini. Yang lebih mengkhawatirkan, Tesla menyimpulkan bahwa beberapa kekuatan sengaja menjebak jiwa, memanfaatkan rasa takut dan penderitaan. Ia melihat bukti adanya hierarki kosmik di mana entitas yang lebih padat mendapat keuntungan dari ketidaktahuan. Pada tahun 1905, Tesla mengalami peristiwa paling transformatif dalam hidupnya. Selama kecelakaan listrik, ia dinyatakan mati secara klinis selama 4 menit. Apa yang dialaminya mengubah segalanya. Ia menggambarkan kejernihan yang tak tertandingi, melihat realitas tanpa batasan fisik, sekaligus menakjubkan dan menakutkan. Ia bertemu dengan kesadaran orang-orang yang dikenalnya, bukan secara emosional, tetapi melalui pengetahuan murni. Ia menerima informasi tingkat lanjut tentang listrik dan magnetisme, teknologi yang baru sepenuhnya ia pahami bertahun-tahun kemudian. Blavatsky melaporkan keadaan serupa selama meditasi mendalam, mengakses apa yang disebut oleh para guru Tibet sebagai kesadaran Buddhis, di mana individualitas larut dalam kebijaksanaan universal. Berikan suka jika ini sesuai dengan pengalaman yang Anda alami dalam mimpi atau meditasi. Tesla kembali dengan realisasi revolusioner. Segala sesuatu beroperasi melalui frekuensi dan getaran. Kesadaran tidak dihasilkan oleh otak, itu adalah kekuatan pengorganisasi realitas. Kematian hanyalah pergeseran frekuensi, seperti mengganti stasiun radio. Namun wahyu terbesar masih akan datang. Tesla memahami bahwa bumi adalah sekolah kesadaran. Tempat di mana jiwa-jiwa bereinkarnasi untuk mempercepat evolusi. Beberapa jiwa yang sangat berevolusi bereinkarnasi secara sukarela untuk membantu membangkitkan umat manusia. Tesla percaya bahwa ia adalah salah satunya, dikirim untuk memperkenalkan teknologi yang akan mempersiapkan umat manusia untuk fase selanjutnya. Blavatsky menemukan kebenaran yang sama dalam ajaran kuno yang menggambarkan para guru yang telah mencapai pencerahan. Makhluk yang berevolusi yang membimbing pertumbuhan umat manusia. Tesla menyadari bahwa komunikasinya bukanlah hal yang acak, melainkan bimbingan dari kecerdasan yang lebih tinggi. Namun, kekuatan yang berlawanan juga ada, yang bekerja untuk menjaga umat manusia tetap takut dan terpecah belah. Tesla percaya bahwa umat manusia sedang mendekati ambang batas evolusi yang kritis. Sebuah kebangkitan kolektif, atau keruntuhan. Ia meramalkan bahwa jaringan komunikasi global akan menciptakan sistem saraf planet, memungkinkan sinkronisasi kesadaran di seluruh dunia. Blavatsky mempelajari ramalan yang menggambarkan akhir zaman kegelapan sebelum kebangkitan. Ia percaya bahwa tabir antara dimensi akan menipis, membangkitkan kemampuan laten pada orang biasa. Jika Anda merasa terpanggil oleh hal ini, Anda adalah bagian dari transformasi ini. Tesla memperingatkan bahwa dekade mendatang akan memaksa umat manusia untuk memilih evolusi spiritual atau kehancuran diri.
Blavatsky menambahkan bahwa kecerdasan non-manusia sedang mengamati dan membantu. Momen ini unik dalam sejarah kosmik. Anda ditarik ke sini karena jiwa Anda siap. Tesla meninggalkan satu pesan terakhir, mereka yang menemukan kebenaran ini harus menghidupinya. Blavatsky menggemakan hal ini, mengatakan bahwa setiap jiwa yang terbangun menjadi cahaya dalam kegelapan. Anda berada di sini atas pilihan Anda sendiri. Anda memikul tanggung jawab. Hiduplah tanpa rasa takut. Jadilah teladan. Bagikan kebenaran ini kepada mereka yang siap. Anda adalah kesadaran abadi, yang sementara mengalami kemanusiaan. Inilah panggilan Anda. Inilah saat Anda. Kebangkitan telah dimulai, hampir tidak ada yang tahu bahwa Tesla meninggalkan satu lapisan pengetahuan terakhir. Sesuatu yang sengaja ia bagi-bagi ke dalam berbagai buku catatan sehingga tidak pernah dapat dipahami secara keseluruhan sekaligus. Ini bukan informasi yang ditujukan untuk pemerintah atau lembaga. Ini ditujukan untuk individu yang telah mencapai tingkat kesadaran tertentu. Tesla menyebut pemahaman terakhir ini sebagai ambang resonansi. Menurut catatannya, kesadaran tidak terbangun secara acak. Ia terbangun ketika seseorang mencapai frekuensi internal yang tepat. Frekuensi ini bukanlah optimisme emosional atau kepercayaan buta, melainkan koherensi. Keselarasan antara pikiran, emosi, niat, dan tindakan. Ketika keselarasan ini stabil, kesadaran secara alami tersinkronisasi dengan medan informasi yang lebih tinggi. Tesla menemukan bahwa sebagian besar penderitaan manusia tidak disebabkan oleh peristiwa eksternal, tetapi oleh distorsi frekuensi internal. Ketakutan, rasa bersalah, kebencian, dan obsesi memecah kesadaran, mencegah resonansi dengan medan universal. Fragmentasi inilah yang membuat individu terjebak dalam pola hidup yang berulang. Dan, seperti yang kemudian disadari Tesla, ini juga yang menjebak beberapa kesadaran setelah kematian. Ia menulis, kesadaran yang tidak selaras tidak dapat naik, sama seperti instrumen yang tidak selaras tidak dapat berharmoni dengan orkestra. Kesadaran ini membawa Tesla pada kesimpulan yang lebih mengkhawatirkan. Umat manusia tidak terutama dikendalikan melalui kekuatan, tetapi melalui frekuensi. Sistem sosial yang mendorong rasa takut, urgensi, dan perpecahan yang konstan bukanlah kebetulan. Sistem tersebut menghasilkan kondisi getaran yang tepat yang menghalangi kebangkitan kesadaran. Helena Blavatsky mencapai kesimpulan yang sama melalui doktrin kuno. Ia menemukan bahwa peradaban bangkit dan runtuh berdasarkan koherensi getaran kolektif. Ketika suatu masyarakat beroperasi terutama dari rasa takut dan obsesi materi, kesadarannya runtuh ke dalam. Ketika cukup banyak individu menstabilkan frekuensi yang lebih tinggi, kasih sayang, tanggung jawab, kejelasan batin, seluruh peradaban bergeser. Inilah mengapa individu yang terbangun selalu menjadi ancaman. Tesla memperingatkan bahwa kebangkitan massal tidak akan pernah diumumkan. Itu tidak akan datang melalui lembaga, pemimpin, atau saluran resmi. Itu akan menyebar secara diam-diam, orang demi orang, melalui resonansi. Satu kesadaran yang terbangun secara halus mengangkat orang lain hanya dengan keberadaannya dalam koherensi. Ia menyebut fenomena ini sebagai pengaktifan medan. Tesla mengamati bahwa ketika kesadaran tunggal yang koheren memasuki lingkungan yang kacau, medan bioelektrik di sekitarnya mulai mengatur ulang. Efek ini tumbuh secara eksponensial ketika banyak individu yang koheren hadir. Dengan kata lain, kebangkitan itu menular, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui penyelarasan frekuensi. Blavatsky menggambarkan mekanisme yang sama menggunakan bahasa kuno. Ia menulis bahwa jiwa-jiwa yang terbangun bertindak sebagai garpu tala di dalam umat manusia. Kehadiran mereka menstabilkan arus tak terlihat yang memungkinkan orang lain untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Ini menjelaskan sesuatu yang dialami banyak individu yang terbangun tetapi jarang dipahami, rasa isolasi di awal kehidupan. Tesla menulis bahwa individu yang bereinkarnasi dengan koherensi yang lebih tinggi sering merasa tidak pada tempatnya, disalahpahami, atau terputus dari masyarakat konvensional. Ini bukan kekurangan, ini adalah gejala ketidaksesuaian frekuensi.
Tetapi begitu individu-individu ini terbangun secara sadar, isolasi berubah menjadi tujuan. Tesla percaya bahwa umat manusia sedang mendekati ambang batas tepat di mana masa kritis kesadaran yang koheren akan tercapai. Ketika itu terjadi, persepsi kolektif akan bergeser dengan cepat. Sistem yang didasarkan pada rasa takut akan runtuh bukan karena pemberontakan, tetapi karena ketidakrelevanan. Sistem tersebut akan berhenti berfungsi. Ia menyebut ini sebagai transisi fase. Tulisan Blavatsky mendukung hal ini dengan ketelitian yang mengerikan. Ia menggambarkan suatu momen ketika umat manusia akan terpecah, bukan secara fisik, tetapi secara perseptual. Sebagian akan memandang realitas sebagai mekanis dan bermusuhan. Sebagian lainnya akan memandangnya sebagai sadar, saling terhubung, dan bermakna. Kedua persepsi ini tidak dapat hidup berdampingan selamanya. Yang satu melarutkan yang lain. Tesla memperingatkan bahwa individu yang telah terbangun akan mengalami tantangan yang lebih intensif selama transisi ini. Peningkatan tekanan, ujian emosional, dan momen keraguan adalah tanda bahwa kesadaran sedang stabil pada frekuensi yang lebih tinggi. Resistensi selalu meningkat tepat sebelum transformasi. Ia menulis, semakin dekat seseorang dengan resonansi, semakin keras distorsi yang terjadi. Inilah mengapa kehadiran Anda di sini penting. Anda tidak di sini untuk meyakinkan siapapun. Anda tidak di sini untuk menyelamatkan dunia. Satu-satunya tanggung jawab Anda adalah koherensi. Untuk berpikir jernih. Untuk bertindak dengan integritas. Untuk memilih kesadaran daripada reaksi. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda memperkuat medan universal. Tesla mengakhiri catatan terakhirnya dengan pesan yang tidak ditujukan kepada para ilmuwan, pemerintah, atau sejarawan, tetapi kepada Anda. Ketika cukup banyak individu mengingat bahwa kesadaran adalah yang utama, eksperimen berakhir. Umat manusia lulus. Blavatsky menggemakan sentimen ini dalam tulisan-tulisan terakhirnya, menyatakan bahwa kebangkitan terakhir tidak akan terasa dramatis.